Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Jadi kemarin itu aku sempat nonton video di Reels IG yang waktu itu ada sebuah statement yang bilang kalau prosesor laptop sekarang ataupun secara umum ada laptop sekarang itu yang kian makin tipis itu sering menjadi kambing hitam kalau laptop modern zaman sekarang itu lebih sering rusak dibandingkan laptop zaman dulu. Informasi seperti ini harus teman-teman sikapi secara bijak agar tidak terjadi sebuah misleading ataupun kesalahan informasi yang itu sering mengkambing hitamkan perkembangan teknologi yang sekarang itu kian makin tipis, kian makin ringan tiap tahunnya, dan ini malah menjadi sebuah olok-olokan kalau barang yang makin tipis itu kalau bahasa Jawanya itu makin ringkih atau makin cepat rusak. Jadi kali ini kita akan bahas kenapa sih laptop zaman sekarang itu lebih ringan dan juga lebih tipis, dan apakah benar semakin ringan ataupun semakin tipis laptop zaman sekarang itu memang bikin cepat rusak. Nah, sebelumnya kita akan coba bandingin dulu laptop zaman 10 tahun ke belakang dan juga laptop zaman sekarang. Kalau laptop 10 tahun ke belakang mungkin kita akan menemukan sebuah laptop dengan bobot paling tidak itu minimal 2 kg dan juga dengan dimensi yang waktu itu masih cukup tebal di angka 3,8 cm atau bisa kita katakan hampir 4 cm tebalnya. Nah, namun ini berbeda dengan zaman sekarang, laptop modern sekarang yang kian makin tipis. Teman-teman bisa nemu laptop dengan ketebalan cuma 1,7 cm aja dan bobotnya hanya 1 kilograman aja. Ini bisa enteng banget dibandingkan laptop 10 tahun ke belakang. Kira-kira kenapa sih penyebab laptop zaman sekarang itu bisa lebih tipis dan juga bisa lebih ringan dibandingkan zaman dulu? Kita mulai dulu dari yang paling kecil dari sebuah laptop ataupun PC teman-teman, yaitu adalah sebuah fabrikasi atau mikroarsitektur, dimana tiap tahun itu akan semakin menurun fabrikasinya, dan sekarang ini trennya adalah menuju ke fabrikasi 1 nanometer. Nah, fabrikasi yang kian makin kecil ini makin memberikan ruang atau tempat dalam prosesor untuk dimasukkan beberapa komponen yang lain, atau bisa kita katakan bisa dimasukkan MOSFET yang lain di dalam satu integrated IC-nya. Dan kalau kita kembali ke pelajaran dasar atau pelajaran basic, kalau kita lihat grafiknya, semakin kecil sebuah fabrikasi dari sebuah mikroarsitektur, maka kita bisa lihat kalau ketebalan dari silicon oxide atau ketebalan silikonnya itu bisa semakin lebih tipis lagi. Dan kalau kita lihat sekarang ini di laptop generasi terbaru dengan prosesor arsitektur terbarunya, misalkan Intel Core generasi ke-12, kita bisa lihat kalau prosesor laptop Intel Core generasi ke-12 itu pun bahkan ketebalannya sekarang bisa sampai 1,3 mm. Bahkan kalau kita jauh lebih kecil lagi ke mikrofabrikasinya pun kita bisa jauh lebih kecilin, yang sekarang ini menuju 1 nanometer itu bisa kita kecilin. Apalagi sebuah ukuran SoC ataupun sebuah ukuran prosesor, ya kita bisa kecilin lagi, itu pun sangat-sangat mungkin banget dengan perkembangan teknologi yang lebih advance. Nah, selain alasan utama karena mikroarsitektur ataupun juga fabrikasi yang kian mengecil dan juga kian makin efisien, alasan berikutnya kenapa sekarang itu mainboard laptop itu bisa makin tipis dibandingkan mainboard laptop di zaman dulu adalah karena perkembangan dari desain PCB yang dipakai. Dan di sini kebanyakan laptop modern itu sudah memakai HDI atau High Density Interconnect di dalam sebuah PCB boardnya. Penggunaan HDI teknologi ini pun memungkinkan kita itu bisa lebih meringkas lagi layer dari sebuah motherboard. Misalkan dari 10 layer PCB itu kita bisa pangkas menjadi sekitar 4 atau bahkan sampai 5 layer sebuah PCB aja. Nah, selain desain dari PCB-nya yang kita bisa buat jauh lebih kecil lagi dengan perkembangan teknologi yang ada, kita bisa lihat atau laptop zaman sekarang ini pun dari segi I/O mungkin gak akan selengkap laptop zaman dulu. Mungkin laptop zaman dulu kita bisa lihat ada laptop yang ada DVD drivernya. Sekarang ini udah gak ada lagi laptop modern yang pakai DVD driver, kemudian juga dari kabel port LAN. Mungkin dulu banyak yang masih pakai kabel port LAN, sekarang ini mungkin agak berkurang, apalagi untuk laptop-laptop yang berukuran slim atau ultrabook kita bisa bilang. Sekarang udah nggak ada lagi port LAN atau RJ45, dan juga untuk USB pun sekarang ini udah mulai beralih ke USB Type-C yang itu dari segi portnya pun bisa lebih tipis dibandingkan port USB Type
A biasanya. Nah, selain itu kita bisa lihat dari segi baterainya pun. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat laptop zaman dulu baterainya itu tebel-tebel, teman-teman bisa lepas pasang sendiri. Nah, sekarang ini pun baterainya itu bisa jauh lebih tipis juga, menggunakan baterai dari lithium yang dulu mungkin menggunakan nikel baterainya, dan sekarang ini dari segi baterainya pun sudah masuk ke dalam sebuah desain dari belakang laptopnya, jadi bisa lebih tipis, lebih bisa masuk lagi ke dalam sebuah casing laptop yang tipis ini. Ya, walaupun kita nggak bisa dengan mudah untuk melepasnya, harus dengan bantuan seorang teknisi. Nah, lalu apa sih kira-kira hal yang harus dikompromikan dengan laptop yang sekarang itu makin mengecil? Mungkin adalah untuk laptop yang high performance sekarang ini adalah masalahnya terletak pada sebuah cooling solutionnya, dimana sekarang ini karena target market pasar itu jauh menghendaki kalau laptop sekarang itu makin tipis dengan alasan portabilitas, dengan alasan yang ringan. Di sini pun juga teman-teman mahasiswa pun pinginnya adalah mencari laptop yang tipis juga, apalagi buat teman-teman yang cewek pasti cari laptop yang setipis mungkin agar ringan dibawa kemanapun tapi tetap mempunyai performa yang bagus. Nah, walaupun demikian untuk laptop-laptop untuk kelas mainstream, kita bisa lihat kalau sekarang ini pun dari segi TDP ataupun dari segi panasnya pun udah nggak sepanas laptop zaman dulu. Kita bisa bandingin di zaman Intel Core i5 Gen 3 untuk laptop itu TDP-nya 35 watt. Kita bandingin dengan Intel Core i5 Gen sekarang 1235U yang TDP-nya pun sekarang sudah turun menjadi 15 watt untuk best TDP-nya. Oke, sekarang kita bisa lihat dari segi desain laptop zaman sekarang ini, kita bisa lihat kalau dari segi memorinya itu disolder, jadi ini memungkinkan laptop yang jauh lebih tipis lagi. Kemudian kita bisa lihat karena tadi laptop zaman sekarang itu jauh lebih efisien dan juga jauh lebih adem, kita bisa lihat kalau cooling solusi yang diberikan oleh vendor laptop itu bisa lebih diminimalisir lagi untuk laptop-laptop kelas mainstream, bukan laptop kelas high end. Kemudian juga penggunaan storage-nya yang sekarang itu udah menggunakan NVMe yang jauh lebih tipis dibandingkan hard disk pada zaman dulu. Nah, di sini pun kita bisa lihat juga nggak banyak komponen yang dimasukkan ke dalam mainboardnya, karena beberapa komponen penting itu udah bisa langsung diintegrasikan ke dalam sebuah chip prosesor. Jadi ini juga turut menjadi alasan kenapa laptop zaman sekarang itu bisa lebih ringan dan juga lebih tipis dibandingkan laptop zaman dulu. Nah, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan kita di awal tadi, apakah laptop yang kian tipis dan juga kian ringan itu menjadi tanda bahwa laptop sekarang itu lebih ringkih atau lebih mudah rusak? Nah, jawabannya ini sendiri pun juga bisa bervariasi. Mungkin alasan teknikal atau alasan praktis dari teman-teman teknisi di luar sana adalah karena sekarang ini mungkin tren RAM yang disolder atau low profile RAM ini menyebabkan kalau misalkan ada trouble di RAM-nya, ya teman-teman nggak bisa copot ganti RAM-nya, teman-teman harus servis sekalian motherboard-nya. Ya, ini mungkin hanyalah sebuah alasan praktikal aja. Kemudian juga mengenai bagaimana cara kita menggunakan laptop tersebut. Mungkin kita sering pakai laptopnya di atas permukaan yang empuk, misalkan di atas kasur, jadi dari segi komponennya itu overheat sehingga itu jadi lebih mudah mati. Kemudian juga sekarang nih, siapa teman-teman yang rajin ngebersihin laptopnya? Nah, mungkin nggak jarang teman-teman di luar sana pun yang laptopnya udah bertahun-tahun itu pun nggak pernah dibersihkan dari segi komponen dalamnya. Itu pun juga menjadi penyebab kenapa laptopnya teman-teman itu lebih mudah rusak. Jadi harapannya teman-teman di sini adalah jangan teman-teman langsung mengkambing hitamkan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, karena perkembangan sekarang ini ya marketnya pun juga mendukung untuk laptop yang kian makin tipis, makin ringan sehingga lebih mudah dibawa-bawa. Kita kembali lagi di video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.